Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian hari ini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pagi ini kita memulai pembelajaran baru, mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi surah Al-Alaq. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah membaca surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan 19. Yang kedua, menghafalkan surah Al-Alaq dari 1 sampai dengan 19. Yang ketiga, memahami isi kandungan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membawa wahyu Al-Qur'an tersebut? Dia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Surah yang pertama kali diturunkan ini di mana? Ada yang tahu? Ya, diturunkan di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Surah Al-Alaq artinya segumpal darah. Kemudian surah Al-Alaq ini tergolong dalam surah Makkiyah. Kenapa dinamakan tergolong di dalam surah Makkiyah? Karena surah Al-Alaq ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Berapa ayat dalam surah Al-Alaq ini? Terdapat 19 ayat. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Alaq juga berada di urutan ke 96. Surah Al-Alaq diturunkan itu adalah sebagai ancaman kepada Abu Jahal dan pengikutnya ketika menghalangi Nabi untuk melakukan sholat atau beribadah. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Alaq dengan bimbingan Bapak. Kemudian sedikit Bapak jelaskan tentang hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Alaq. Perhatikan baik-baik, semoga anak-anak Bapak bisa mengikutinya dengan seksama. Mari bersama-sama kita membaca surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulangi sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Ulangi ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Perhatikan di sana ada qalqalah kubra. Jadi betul-betul huruf qafnya dipantulkan. Alaq, khalaq. Kita lanjutkan di ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Ulangi sekali lagi. Iqra wa rabbukal akram. Ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Ulangi ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Lanjutkan ayat kelima. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ulangi ayat ke-5. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di sana terdapat nun mati. 'Allamal insana. Nah, itu terdapat hukum bacaan apa kira-kira anak-anak? Nah, sana terdapat hukum bacaan ikhfa, artinya disamarkan.
ayat ke-6. Kalla innal insana layatgha. Kita ulangi. Kalla innal insana layatgha. Ayat ke-6 terdapat hukum bacaan apa anak-anak? Kalla. Berarti itu apa? Ada yang tahu? Kalla itu merupakan mad jaiz, artinya panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kemudian inna itu merupakan hukum bacaan gunnah. Kemudian insana. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan, insana itu hukum bacaan ikhfa. Kemudian ada layatgha. Nah, di sana terdapat hukum bacaan qalqalah sughra. Kita lanjutkan ayat ke-7. Ar-ra'ahu istaghna. Ulangi. Ar-ra'ahu istaghna. Nah, di sana terdapat hukum bacaan apa kira-kira? Di sana ada nun mati bertemu dengan ro. Ada yang tahu? Nah, hukum bacaannya adalah idgham bila guna. Nun mati bertemu dengan ro. Kita lanjutkan. Ayat 8. Innal. Ulang ayat 8. Inna ila rabbikar ruj'a. Ulangi. Inna ila rabbikar ruj'a. Ya, terdapat hukum bacaan. Yang pertama inna. Tadi sudah Bapak sampaikan juga, itu adalah hukum bacaan gunnah. Kemudian ada ar-ruj'a, rabbikar ruj'a. Nah, itu adalah hukum bacaan qalqalah sughra ya. Kita lanjutkan ke ayat 9. Ara'aital ladzi yanha. Ulangi. Ara'aital ladzi yanha. Baik. Di ayat ke-9 juga ada terdapat hukum bacaan apa? Nun mati bertemu ha, itu adalah hukum bacaan. Kalian tahu? Hukum bacaan izhar. Ya, betul sekali. Kita lanjutkan ayat 10. Abdan idza shalla. Ulangi. Abdan idza shalla. Terdapat hukum bacaan apa? Ya, terdapat hukum bacaan izhar. Di mana? Tanwin bertemu dengan alif. Abdan idza shalla. Nah, jadi tanwin bertemu dengan alif. Kita lanjutkan ke ayat 11. Ara'aita in kana 'alal huda. Ulangi sekali lagi. Ara'aita in kana 'alal huda. Ya, terdapat hukum bacaan apa? Ada yang tahu? Nun mati bertemu kaf, berarti hukum bacaan ikhfa. Jadi harus kalian samakan. Inka. Kita lanjutkan ayat 12. Au amara bit taqwa. Kita ulangi. Au amara bit taqwa. Ayat 13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ulangi. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Terdapat hukum bacaan nun mati bertemu qaf, tadi hukum bacaan ikhfa. Betul sekali. Lanjutkan ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kita ulangi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Terdapat hukum bacaan apa? Nah, mim mati bertemu ba, itu adalah hukum bacaan iqlab ya. Lanjutkan ayat 15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an
sana terdapat hukum bacaan nun mati bertemu lam. Itu hukum bacaan idgham bila guna. Kemudian tanwin bertemu dengan ba. Tadi di atas sudah ada ayat 14 pembacaan iqlab. Kemudian kita lanjutkan ayat 16. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ulangi. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Terdapat hukum bacaan tanwin bertemu qaf, sudah Bapak jelaskan juga, itu adalah hukum bacaan ikhfa. Kemudian tanwin bertemu dengan kha, itu adalah hukum bacaan izhar. Kita lanjut ayat 17. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Terdapat hukum bacaan dal sukun, berarti qalqalah apa? Berada di tengah-tengah, berarti qalqalah sughra. Kita lanjutkan ayat 18. Sanad'u zabaniyah. Ulangi lagi. Sanad'u zabaniyah. Nah, sama di sana terdapat dal sukun, berarti hukum bacaan qalqalah sughra. Lanjutkan ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ulang. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di sana terdapat hukum bacaan qalqalah. Ada dua, ada qalqalah sughra dan ada qalqalah kubra. Kira-kira yang mana yang sughra? Ya, dal sukun, kemudian ada qaf sukun, dan dilanjutkan terakhir ada ba sukun dan berada di akhir. Maka itu adalah qalqalah kubra. Adapun keutamaan kita dalam membaca Al-Qur'an, yang pertama kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi setiap satu huruf yang kita baca maka mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan jika kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada berapa huruf? Kalian kalikan 10, maka sebanyak itulah pahala yang kalian dapatkan. Yang kedua, mendapatkan derajat kita diangkat. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati. Jadi apabila kita merasakan kegundahan, merasakan tidak tenang hati, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Nanti pada hari kiamat, orang yang sering, orang yang terbiasa dalam membaca Al-Quran, nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat dia membaca Al-Quran. Jadi anak-anak Bapak harapkan untuk selalu senantiasa membaca Al-Quran di dalam kesempatan kapanpun dan kalian dimanapun. Yang kelima, bisa menyembuhkan penyakit. Nah, penyakit yang kita derita itu tidak hanya berupa penyakit dari zahir kita yang bisa terlihat di dalam tubuh kita, tetapi juga penyakit di dalam hati kita. Jadi dengan kita membaca Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit yang kalian derita, baik itu secara zahir maupun secara batin kita. Kemudian yang keenam, kita dihadiri para malaikat. Nah, dimanapun kita membaca Al-Quran, maka para malaikat akan menghampiri kita, mendatangi kita, mendekati kita. Jadi kita dilindungi oleh para malaikat. Jadi bersyukurlah kalau kita senantiasa bisa membaca Al-Quran dengan baik dan dengan tepat. Kemudian yang ketujuh, memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. Ayo anak-anak, siapa yang pengen masuk surga? Ya tentunya kita pengen masuk surga. Tetapi di dalam surga kita mempunyai kedudukan yang bermacam-macam. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga nanti. Nah itulah hikmah dari kita membaca Al-Quran. Semoga anak-anak Bapak senantiasa membaca Al-Quran dengan baik dan dengan benar. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan Bapak untuk anak-anak di rumah, silakan dibaca dengan baik-baik
kemudian dipelajari lagi hukum bacaannya, kemudian minggu depan kita bertemu lagi dengan materi menghafalkan surah Al-A'raf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.